Kisah nyata horor pesugihan penjual sate kelatak di Bantul, tumbal ritual di sudut warung Jogja. Pak Anta adalah seorang pegawai kantor yang hidup dalam rutinitas yang monoton. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan semangat yang mulai pudar, terjebak dalam kerumunan orang-orang yang juga tampak sama. Di usianya yang ke-41, ia merasakan tekanan yang semakin berat, terutama dalam hal keuangan. Setiap bulan, gaji yang ia terima seolah tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terkadang, ia merasa frustasi dan kehabisan ide untuk meningkatkan pendapatan. Istrinya, Bu Sari, adalah sosok yang sabar dan selalu berusaha mendukung suaminya. Mereka memiliki seorang putri bernama Rini, yang berusia 10 tahun. Rini adalah sumber kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Setiap kali Pak Anta melihat Rini belajar dan bercita-cita tinggi, ia merasa tertekan. Apakah aku bisa memberikan yang terbaik untuknya? Pikirnya. Suatu hari, setelah menghadapi hari kerja yang melelahkan, Pak Anta dan keluarganya memutuskan untuk berlibur singkat ke Bantul, Yogyakarta. Mereka ingin menghilangkan penat dan menikmati kuliner khas daerah tersebut. Dalam perjalanan, suasana hati Pak Anta mulai membaik. Ia membayangkan momen-momen indah yang akan dihabiskan bersama keluarganya. Sesampainya di Bantul, mereka mengunjungi warung sate yang terkenal, Warung Sate Pak Dirman. Aroma sate yang menggoda langsung menyambut mereka. Pak Anta merasa lapar setelah perjalanan jauh dan siap untuk menikmati hidangan lezat. Saat mereka duduk, ia melihat sekeliling dan merasakan suasana yang tenang, berbeda dari hiruk-pikuk kota. Warung ini memiliki reputasi yang cukup baik, tetapi ada juga cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Pak Dirman, pemilik warung, dulunya adalah seorang peternak kambing. Namun, tragedi kebakaran yang menewaskan banyak kambingnya dan anggota keluarganya menjadi cerita yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kebakaran itu terjadi bertahun-tahun lalu, orang-orang masih membicarakannya. Saya dengar sate di sini sangat enak, tapi ada cerita di baliknya, ujar Bu Sari, yang mendengar dari teman-temannya. Pak Anta mengangguk, merasakan ketertarikan yang aneh. Ia mulai membayangkan bagaimana kehidupan Pak Dirman sebelum tragedi itu, dan bagaimana orang-orang bisa melupakan rasa sakit yang dialaminya. Ketika sate kelatak mulai disajikan, Pak Anta terpesona oleh kelezatannya. Daging kambing muda yang dibakar dengan menggunakan besi dan bumbu sederhana membuatnya merasakan cita rasa yang berbeda. Ia mengingat momen-momen indah saat makan bersama keluarganya, dan sejenak melupakan semua masalah yang ada. Namun, saat menikmati hidangan, ia melihat Pak Dirman melakukan ritual kecil di sudut warung. Dukun atau orang pintar seringkali melakukan hal semacam itu, tetapi Pak Anta merasa ada sesuatu yang berbeda. Pak Dirman tampak serius dan penuh rasa hormat saat menghadap ke arah tempat di mana kandang kambingnya pernah berdiri. Perasaan aneh menyelimuti Pak Anta. Ia merasa terpesona oleh kehidupan Pak Dirman yang penuh misteri, dan di saat yang sama, ia merasakan ketakutan akan hal-hal yang tak terduga. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus hidup setelah kehilangan begitu banyak? Tanyanya dalam hati. Malam itu, saat mereka pulang ke penginapan, Pak Anta tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Dirman dan segala sesuatu yang terjadi di warung tersebut terus menghantuinya. Ia merasakan ketertarikan yang mendalam untuk mengetahui lebih lanjut tentang pesugihan dan bagaimana kehidupan seseorang bisa berubah drastis hanya dalam sekejap. Ketika ia terbangun keesokan harinya, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya, di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan Pak Dirman. Begitu banyak pertanyaan yang berputar di benaknya, dan satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama setelah kunjungan itu. Dengan perasaan campur aduk dan pikiran yang penuh, Pak Anta menyadari bahwa ia harus kembali ke warung itu. Di dalam hatinya, ada dorongan yang kuat untuk memahami lebih dalam tentang pesugihan dan rasa penasaran yang tak terhindarkan. Ia tahu, perjalanan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Setelah kembali dari Bantul,
perasaan Pak Anta terus dipenuhi dengan kenangan mengesankan dari kunjungannya ke warung sate Pak Dirman. Ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kehidupan Pak Dirman berubah setelah tragedi kebakaran yang menghancurkan segalanya. Mengapa kehidupan seseorang bisa berbalik begitu drastis? Apakah memang ada kekuatan gaib yang membantu orang-orang seperti Pak Dirman mendapatkan kekayaan? Hari-hari berlalu, dan meskipun Pak Anta berusaha keras untuk fokus pada pekerjaannya, pikirannya selalu kembali kepada sate kelatak dan cerita-cerita mistis yang mengelilingi warung itu. Setiap kali ia melihat tagihan yang menumpuk di meja, rasa frustasi dan keputusasaannya semakin mendalam. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, di mana uang yang diperoleh seolah tidak pernah cukup. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Pak Anta duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Saat berita menyebutkan tentang seseorang yang tiba-tiba kaya karena pesugihan, hatinya bergetar. Apa benar pesugihan bisa membuat seseorang kaya dalam waktu singkat? Pikirnya, rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia mulai mencari informasi di internet tentang pesugihan, ritual, syarat, dan metode yang digunakan. Ketika ia menemukan berbagai forum online yang membahas pengalaman orang-orang yang terlibat dalam pesugihan, hati Pak Anta berdenyut kencang. Beberapa cerita menggambarkan kekayaan yang melimpah, tetapi ada pula yang mengisahkan konsekuensi mengerikan. Kekecewaan, kehilangan, dan penyesalan menjadi tema umum di antara para pelaku pesugihan. Namun, di antara semua itu, daya tarik kekayaan yang cepat terus menggoda pikirannya. Setelah beberapa hari merenungkan semua informasi yang didapat, Pak Anta memutuskan untuk kembali mengunjungi warung sate Pak Dirman. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Dalam perjalanan ke warung, ia terus berdebat dalam hati. Apa yang sebenarnya aku cari? Apakah aku benar-benar siap untuk mengambil risiko ini? Namun, rasa putus asanya untuk memperbaiki kehidupan keluarganya mengalahkan semua keraguan yang ada. Sesampainya di warung, suasana hangat menyambutnya kembali. Ia melihat Pak Dirman yang sedang melayani pelanggan dengan senyuman, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kedalaman yang tampak misterius. Pak Anta merasa tergerak untuk berbicara dengannya, tetapi rasa takut dan ragu menghalangi langkahnya. Setelah menunggu dengan gelisah, Pak Anta akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Pak Dirman. Pak Dirman, saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Anda bisa sukses. Apa rahasia di balik semua ini? Tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Pak Dirman menatapnya dengan serius, seolah mencoba mengevaluasi niat Pak Anta. Kekayaan ini datang dengan harga, Pak Anta. Tidak ada yang gratis di dunia ini, jawabnya dengan nada misterius. Ada ritual yang harus dilakukan, dan tumbal yang harus diberikan. Rasa penasaran Pak Anta semakin mendalam. Tumbal, apa yang Anda maksud? Tanyanya, kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Itu bisa berupa barang atau bahkan jiwa seseorang, jawab Pak Dirman, suaranya terdengar tenang, tetapi ada getaran aneh di dalamnya. Pak Anta merasa merinding mendengar kata-kata itu. Namun, di dalam hatinya, ada dorongan untuk mengetahui lebih jauh. Pak Dirman melanjutkan, dalam setiap ritual, ada kekuatan yang harus dijaga. Jika kau ingin mendapatkan sesuatu, kau harus bersedia kehilangan sesuatu yang sama berharganya. Kata-kata itu menggema di benak Pak Anta, dan ia merasakan ketidakpastian yang semakin kuat. Setelah percakapan itu, Pak Anta kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa tertarik dengan kemungkinan-kemungkinan baru, di sisi lain, ia merasakan ketakutan yang mendalam akan konsekuensi dari pilihan yang mungkin ia ambil. Rasa ingin tahunya mulai mengalahkan semua keraguan. Malam itu, saat ia terbaring di tempat tidur, Pak Anta teringat akan Rini. Senyumnya yang ceria membuat hatinya bergetar. Aku harus memberikan yang terbaik untuknya, pikirnya, dan dalam hatinya, ia mulai merumuskan rencana. Ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidup mereka, dan pesugihan tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar. Seiring waktu berjalan, keinginannya untuk mencoba pesugihan semakin kuat.
Ia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, mobil baru, rumah yang lebih besar, dan pendidikan tinggi untuk Rini. Namun, di balik semua impian itu, ada suara kecil yang terus memperingatkannya, hati-hati, Anta. Apa yang kau cari bisa membawa bencana. Dengan konflik batin yang semakin mendalam, Pak Anta merasa terjebak dalam labirin keinginan dan ketakutan. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan arah hidupnya, dan ia tidak bisa berhenti memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi jika ia melanjutkan jalan ini. Dalam kegelapan malam, harapan dan ketakutan saling berperang di dalam dirinya, menciptakan sebuah dilema yang mengganggu ketenangannya. Setelah beberapa hari merenungkan keputusannya, Pak Anta tidak bisa lagi menahan keinginan untuk melakukan pesugihan. Di dalam hati, ia merasa seolah tak ada pilihan lain. Keluarganya butuh perbaikan dalam hidup, dan ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Namun, di tengah semangatnya, rasa takut dan keraguan selalu mengintai. Malam itu, Pak Anta duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Ia mencari informasi lebih lanjut tentang dukun yang bisa membantunya dalam ritual pesugihan. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan nama seorang dukun yang dikenal di daerahnya, Dukun Mbah Sastro. Dalam beberapa forum, orang-orang berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana Mbah Sastro membantu mereka memperoleh kekayaan, tetapi juga ada kisah-kisah mengerikan tentang konsekuensi yang harus mereka hadapi. Setelah berhari-hari ragu, Pak Anta akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Mbah Sastro. Ia merasa seolah ini adalah langkah terakhir sebelum ia benar-benar terjun ke dalam dunia yang gelap. Keesokan harinya, ia mencari alamat Mbah Sastro yang terletak di sebuah desa terpencil. Perasaan campur aduk menyelimutinya sepanjang perjalanan, antara rasa ingin tahu dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Sesampainya di lokasi, Pak Anta melihat sebuah rumah sederhana dengan halaman yang dikelilingi tanaman hijau. Di pintu, seorang wanita tua membuka pintu dan tersenyum. "Selamat datang, Nak. Mbah Sastro sudah menunggu," katanya dengan suara lembut. Ia dipersilakan masuk ke dalam rumah yang dipenuhi dengan berbagai benda mistis, minyak, batu-batu aneh, dan patung-patung kecil. Di dalam ruangan, Mbah Sastro duduk di atas tikar dengan tenang. Wajahnya menunjukkan kebijaksanaan dan pengalaman, tetapi ada sesuatu yang membuat Pak Anta merasa tidak nyaman. "Ada apa yang kau cari, Nak?" tanya Mbah Sastro, suaranya serak namun menenangkan. Pak Anta mengumpulkan keberanian. "Saya ingin melakukan pesugihan, Mbah. Saya ingin mendapatkan kekayaan untuk keluarga saya," jawabnya, suaranya bergetar. Mbah Sastro menatap Pak Anta dengan intens. "Kekayaan datang dengan harga, Nak. Apa kau siap membayar harganya?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Pak Anta terdiam sejenak. Ia tahu betul bahwa ada konsekuensi, tetapi keinginan untuk mengubah hidupnya jauh lebih kuat. "Saya siap, Mbah. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Anta menjawab dengan tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Mbah Sastro kemudian menjelaskan beberapa metode pesugihan yang dapat dilakukan. Ia menjelaskan bahwa ada ritual khusus yang harus dilakukan, dan tumbal yang harus dipersiapkan. Tumbal itu bisa berupa barang berharga atau sesuatu yang kau cintai. "Pilihan ada di tanganmu," ujarnya. Setiap kata yang diucapkan Mbah Sastro seolah mengikat Pak Anta dalam sebuah ikatan yang tak terpisahkan. Ketika Mbah Sastro mulai menjelaskan rincian ritual, Pak Anta mendengarkan dengan seksama. Ia harus menyediakan beberapa persembahan, seperti makanan, bunga, dan barang-barang yang dianggap berharga, serta mempersiapkan tempat untuk ritual yang akan dilakukan. Namun, saat Mbah Sastro menyebutkan tentang tumbal, hati Pak Anta semakin bergetar. Ia tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi di sisi lain, ia juga sangat ingin mendapatkan kekayaan. Mbah Sastro merasakan keraguan dalam diri Pak Anta. "Ingat, Nak, setiap pilihan ada risikonya. Jika kau memilih untuk memberikan tumbal, pastikan itu adalah keputusan yang sudah kau pikirkan matang-matang. Tumbal akan mengambil sesuatu yang berharga darimu," ucap Mbah Sastro, menekankan kata-kata terakhirnya. Setelah pertemuan itu,
Pak Anta pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus segera memutuskan tumbal apa yang akan dipilih. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan tentang Rini dan Busari. Apakah ia harus memilih sesuatu dari mereka, atau mungkin hanya sebuah barang berharga? Namun, pikirannya terus diganggu oleh kemungkinan kehilangan yang mengerikan. Malam itu, saat terbaring di tempat tidur, Pak Anta tidak bisa tidur. Gambaran wajah Rini yang ceria dan senyum Busari terus menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, di sisi lain, ia takut akan konsekuensi dari pesugihan ini. Apakah aku benar-benar siap untuk kehilangan sesuatu yang berharga? Pikirnya, tetapi keinginan untuk meningkatkan kehidupan mereka terus membakar semangatnya. Akhirnya, setelah berhari-hari berjuang dengan pikiran dan perasaan, Pak Anta memutuskan untuk melakukan ritual pada malam bulan purnama. Ia merasa bahwa malam itu adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan barunya. Ia mulai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual dan menyiapkan persembahan. Namun, saat mengumpulkan barang-barang itu, perasaannya semakin berat. Malam ritual pun tiba. Dengan hati yang berdebar, Pak Anta pergi ke tempat yang telah ia persiapkan. Ia membawa semua barang yang diperlukan, makanan, bunga, dan sebuah kalung yang diberikan oleh Busari saat mereka menikah. Kalung itu sangat berharga baginya, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekayaan yang diidam-idamkan. Saat ritual dimulai, Pak Anta merasakan atmosfer yang aneh. Suara angin di malam hari seolah berbisik, dan cahaya bulan purnama menerangi tempat di mana ia berdiri. Ia mengikuti semua instruksi yang diberikan Mbah Sastro, berharap ritual itu akan membawanya pada kekayaan yang selama ini dicari. Di tengah ritual, Pak Anta memejamkan mata dan berdoa, berharap bahwa keputusan ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kecemasan yang mendalam. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tanyanya pada diri sendiri. Ia tahu bahwa langkah ini bisa jadi sangat berbahaya, tetapi keinginan untuk mengubah hidupnya terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan perasaan campur aduk, Pak Anta memasuki dunia yang tak terduga, di mana kekayaan dan kegelapan saling berhubungan. Momen ini adalah langkah pertama menuju kegelapan, dan ia tidak bisa lagi mundur. Setelah menjalani ritual pertama di malam bulan purnama, hidup Pak Anta mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Beberapa hari setelah ritual, bisnis kecil yang ia jalankan tiba-tiba mulai mendapatkan perhatian. Pelanggan berdatangan, dan pendapatan yang diperoleh jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Meski demikian, di balik kebahagiaan yang mulai ia rasakan, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Setiap kali ia menikmati hasil dari pesugihan, perasaan bersalah menghantuinya. Ia teringat kalung yang ia serahkan sebagai tumbal, barang yang sangat berharga dan penuh kenangan bersama Busari. Meskipun bisnisnya membaik, ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang. Pak Anta kembali mengunjungi Mbah Sastro, ingin memastikan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang benar. Dalam pertemuan itu, Mbah Sastro mengingatkan Pak Anta tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara apa yang didapat dan apa yang dikorbankan. Kau harus selalu ingat, nak. Setiap kekayaan yang datang memiliki konsekuensi. Jika kau ingin lebih banyak, tumbal yang lebih besar juga harus dipersiapkan, katanya dengan nada serius. Dengan tekad yang kuat, Pak Anta memutuskan untuk melakukan ritual lanjutan. Ia ingin memperkuat ikatan dengan kekuatan gaib yang telah membantunya. Ia mulai mencari informasi tentang jenis persembahan dan tumbal yang lebih besar yang dapat meningkatkan kekayaan dan keberhasilan bisnisnya. Dalam pencariannya, Pak Anta mendengar tentang ritual yang melibatkan makhluk gaib. Ia menemukan bahwa banyak orang yang berhasil mendapatkan kekayaan melalui pengorbanan yang lebih besar, termasuk hewan untuk dijadikan tumbal. Mungkin ini saatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, pikirnya. Ketakutan mulai bercampur dengan rasa ingin tahu, dan ia merasa terjebak dalam tarik ulur antara keinginan dan moralitas. Malam ritual pun tiba.
Pak Anta telah menyiapkan semua yang diperlukan, seekor kambing muda sebagai tumbal, makanan, bunga, dan barang-barang yang dianggap berharga. Dengan hati berdebar, ia pergi ke tempat yang lebih terpencil, jauh dari keramaian, agar tidak ada yang mengganggu jalannya ritual. Setibanya di lokasi, Pak Anta merasakan suasana malam yang tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh. Angin berbisik di antara pepohonan, seolah mengingatkannya akan langkah yang akan diambil. Ia menyiapkan altar sederhana dengan membentangkan tikar, menaruh makanan, dan melepaskan kambing muda yang bergetar ketakutan. Ritual dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Pak Anta. Ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar kekuatan gaib mendengarkan permohonannya. Setelah itu, ia melakukan pemotongan kambing dengan hati-hati, mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan oleh Mbah Sastro. Darah kambing disiramkan ke tanah sebagai simbol pengorbanan, sementara tubuhnya dijadikan persembahan untuk makhluk gaib. Saat proses itu berlangsung, Pak Anta merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Suara angin semakin kencang, dan seolah ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan pepohonan. Ia merasa terhubung dengan dunia lain, di mana kekayaan dan kekuatan berada. Ini adalah saatku, pikirnya, menutup matanya sambil terus berdoa. Setelah menyelesaikan semua ritual, Pak Anta merasa kelegaan dan kebangkitan. Ia merasa seolah telah membuka pintu menuju dunia yang baru. Namun, di saat yang sama, ia merasakan beban di dalam hatinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia memikirkan kambing muda yang ia korbankan, rasa bersalahnya semakin dalam. Keesokan harinya, Pak Anta terbangun dengan perasaan campur aduk. Bisnisnya semakin sukses, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Rini dan Bu Sari memperhatikan perubahan dalam diri Pak Anta. Rini yang ceria kini terlihat khawatir, sementara Bu Sari merasakan adanya jarak yang semakin menjauh di antara mereka. Pak Anta berusaha untuk tampil baik di depan keluarganya. Ia membeli barang-barang baru dan membawa mereka ke tempat-tempat yang menyenangkan. Namun, saat melihat senyuman mereka, dalam hati ia merasa tertekan. Apakah semua ini sebanding dengan apa yang aku korbankan? Tanyanya pada diri sendiri. Suatu malam, saat ia merenungkan semua yang terjadi, Pak Anta mendengar suara aneh dari luar rumah. Ia membuka jendela dan melihat bayangan samar di antara pepohonan. Suara itu terdengar seperti bisikan, menyuruhnya untuk kembali ke tempat ritual. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau cari? Bisikan itu menggema di pikirannya. Ketakutan mulai melanda Pak Anta. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Rasa cemas semakin menghimpit, dan ia mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambil. Dalam momen itu, ia merasa terjebak dalam dunia yang gelap, di mana setiap keinginan harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan ketakutan dan penyesalan yang mulai menghantuinya, Pak Anta merasa bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kegelapan ini. Dalam pikirannya, ia merasa ada jalan keluar, tetapi jalan itu mungkin membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Kini, ia harus menghadapi kegelapan yang ia ciptakan sendiri dan memilih antara melanjutkan jalan ini atau kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, tetapi lebih bermakna. Setelah melakukan ritual dengan kambing muda sebagai tumbal, kehidupan Pak Anta mengalami perubahan drastis. Bisnisnya berkembang pesat, pelanggan berdatangan tanpa henti, dan pendapatannya melonjak jauh di atas harapan. Namun, di balik kesuksesan itu, bayangan gelap terus mengintai. Setiap kali ia menikmati hasil dari pesugihan, rasa bersalah dan penyesalan kian menghantuinya. Di tengah kebahagiaan yang seharusnya dirasakan, Pak Anta seringkali terbangun di malam hari, terjebak dalam mimpi buruk yang menggambarkan wajah kambing yang ia korbankan. Suara-suara aneh seringkali memanggilnya di malam hari, menuntutnya untuk kembali ke tempat ritual dan memberikan lebih banyak lagi. Ia merasa terjebak dalam ikatan yang sulit diputuskan, di mana kekayaan dan kegelapan saling terkait. Hari-hari berlalu, dan meskipun semua tampak baik-baik saja di luar, hubungan Pak Anta dengan keluarganya mulai retak.
Rini, yang dulunya ceria, kini tampak lebih pendiam. Busari merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri suaminya, dan ia berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Anta, ada yang salah. Kau tampak berbeda, tanya Busari suatu malam, penuh perhatian. Pak Anta hanya tersenyum dan mengelak, berusaha menyembunyikan kegelapan yang menggerogoti hatinya. Tidak ada, sayang, aku hanya lelah, jawabnya, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa kebohongan itu semakin menjauhkan mereka satu sama lain. Suatu malam, saat Pak Anta pulang dari kantor, ia menerima telepon dari Rini yang membuat hatinya tergetar. Ayah, ibu kecelakaan, dia di rumah sakit. Suara Rini terdengar panik dan penuh ketakutan. Dunia Pak Anta seolah runtuh seketika. Ia langsung berlari menuju rumah sakit, perasaan cemas dan penyesalan memenuhi pikirannya. Setibanya di rumah sakit, Pak Anta menemukan Busari terbaring di ranjang dengan perban di sekujur tubuhnya. Dokter menjelaskan bahwa kecelakaan itu cukup serius, tetapi Busari selamat. Namun, dalam perjalanan menuju ruang perawatan, Pak Anta merasakan seolah ada yang menggerogoti jiwanya. Apa ini akibat dari semua yang aku lakukan? Pikirnya, menyesali setiap keputusan yang telah diambil. Dalam momen-momen menunggu di rumah sakit, Pak Anta teringat akan peringatan Mbah Sastro tentang tumbal dan keseimbangan. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu yang telah terjadi, apakah kekayaan yang ia peroleh sebanding dengan kehilangan yang akan ia derita. Rasa bersalah semakin menghimpit, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Busari akhirnya sadar. Saat Pak Anta duduk di samping tempat tidurnya, Busari membuka matanya dan menatap suaminya dengan penuh kasih. Anta, apa yang terjadi padamu? Kau terlihat sangat berbeda, ucapnya perlahan. Pak Anta menahan air mata, merasakan beban yang terlalu berat untuk diangkat. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita, jawabnya dengan suara bergetar. Namun, di balik senyumnya, Pak Anta merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan tidak ada artinya jika ia harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Bu. Maafkan aku, katanya dalam hati. Malam itu, saat Pak Anta pulang ke rumah, ia merasa hampa. Semua kekayaan yang ia peroleh terasa tidak berarti. Ia teringat pada kalung yang ia korbankan dan kambing muda yang ia sembelih. Setiap kali berhadapan dengan kekayaan, ia teringat akan biaya yang harus dibayar. Apa yang aku cari dalam hidup ini? Pikirnya, merasa terjebak dalam labirin kegelapan. Beberapa minggu kemudian, Busari pulang dari rumah sakit, tetapi suasana di rumah tidak pernah sama lagi. Rini yang dulu ceria kini menjadi lebih pendiam, dan hubungan keluarga itu semakin renggang. Pak Anta merasa terasing di tengah kekayaan yang ia miliki. Setiap kali melihat senyum Rini, ia merasakan beban di dalam hatinya. Apakah aku benar-benar layak untuk kebahagiaan ini? Tanyanya. Suatu malam, saat terbangun dari tidur yang gelisah, Pak Anta mendengar suara bisikan lagi. Kau harus membayar harganya, Anta. Suara itu datang dari kegelapan, mengingatkannya akan semua yang telah ia lakukan. Ia merasa semakin tertekan dan tidak berdaya. Dalam sekejap, semua yang telah ia bangun terasa runtuh di hadapannya. Dan saat itulah, ia menerima telepon yang mengubah segalanya. Telepon dari Rini yang memberitahukan bahwa Busari mengalami komplikasi dan harus kembali ke rumah sakit. Rasa takut dan panik menghantui Pak Anta. Apa ini semua salahku? Pikirnya, menyesali setiap keputusan yang diambil. Di rumah sakit, saat Busari terbaring lemah, Pak Anta merasa dunia seolah runtuh. Ia menyadari bahwa semua kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya jika ia kehilangan orang yang paling dicintainya. Ia berlutut di samping ranjang Busari, berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Tuhan memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, saat malam menjelang, Busari menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Pak Anta dalam kesedihan yang mendalam.
Rasa penyesalan dan kehilangan menghujam jiwanya. Semua impian dan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya hancur dalam sekejap. Kehilangan Busari adalah akhir dari perjalanan yang menyedihkan. Pak Anta terbangun dari kegelapan yang ia ciptakan sendiri, menyadari bahwa kekayaan yang ia cari justru mengantarkannya pada kehampaan. Kini, ia harus menghadapi hidup tanpa orang yang dicintainya, dan semua yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak terhingga. Dengan hati yang hancur, Pak Anta merenungkan perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa biaya yang harus dibayar untuk kekayaan tidak pernah sebanding dengan kebahagiaan. Dalam kesedihan yang mendalam, ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, ia juga tahu bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi tanpa Busari di sampingnya. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam, menggambarkan bagaimana pencarian kekayaan melalui pesugihan bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Kadang-kadang, apa yang kita cari bisa menjadi bumerang yang menghancurkan, dan dalam pencarian itu, kita mungkin kehilangan hal terpenting dalam hidup, cinta dan kebahagiaan. Cerita, Sate Kelatak dan Pesugihan Tersembunyi, mengandung berbagai hikmah kehidupan yang dapat diambil, antara lain. 1. Kekayaan bukan segalanya. Cerita ini menggambarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah atau instan tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Meskipun Pak Anta mendapatkan kesuksesan finansial, ia kehilangan hal yang paling berharga, keluarganya. 2. Konsekuensi dari pilihan. Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Pilihan untuk melakukan pesugihan yang tampaknya menguntungkan justru membawa kerugian yang lebih besar, seperti kehilangan orang yang dicintai. Ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita. 3. Nilai keluarga dan hubungan. Cerita ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga. Kesuksesan tanpa dukungan dan kebersamaan dengan orang terkasih akan terasa hampa. Keluarga adalah sumber kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh harta. 4. Keberanian menghadapi kegelapan. Pak Anta terjebak dalam dunia kegelapan karena keputusasaannya. Ini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk menghadapi masalah dan berjuang dengan cara yang benar jauh lebih baik daripada mencari jalan pintas yang berisiko. 5. Pentingnya moral dan etika. Cerita ini juga menyoroti pentingnya moralitas dan etika dalam mencari kekayaan. Mencari kekayaan dengan cara yang merugikan orang lain atau mengorbankan nilai-nilai penting hanya akan membawa penyesalan. 6. Refleksi diri. Kesedihan Pak Anta setelah kehilangan Busari mendorong kita untuk merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah membuat pilihan yang tepat? Apakah kita telah menghargai orang-orang di sekitar kita sebelum terlambat? 7. Daya tarik kekuatan gaib. Cerita ini juga menggambarkan betapa kuatnya daya tarik kekuatan gaib dan pesugihan. Namun, kekuatan ini seringkali datang dengan risiko yang sangat besar. Kita diajarkan untuk berhati-hati dan tidak tergoda oleh janji-janji yang tidak realistis. 8. Pentingnya berdoa dan bersyukur. Di saat-saat sulit, Pak Anta menyadari pentingnya berdoa dan bersyukur. Ini mengingatkan kita bahwa kehadiran spiritual dan rasa syukur dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Cerita ini menekankan bahwa hidup adalah tentang keseimbangan, dan pencarian kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai melalui jalan pintas atau cara yang tidak etis. Keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun sulit, adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.